ada sekeren ini, bersih banget, tidak ada sampah banget. Pokoknya recommended banget kalau teman-teman ke Banten, ke Kota Serang itu harus ke sini. Lihat Masjid Agung Banten. Jadi tempat-tempat semuanya itu sudah ada nama-nama seperti ini. Benteng Spellwitz gitu ya. Terus kemudian di sana juga nanti ada Keraton Surosoan, itu ada seperti ini. Jadi teman-teman nggak salah, ini apa sih, situs apa sih gitu ya. Seperti itu. Hari ini saya sedang berada di Masjid Agung Kesultanan Banten. Alhamdulillah saya baru selesai melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid ini, dan luar biasa ini suasana hari ini lumayan panas gitu ya. Nah, ini suasana di Masjid Raya Kesultanan Banten. Jadi di Masjid Agung ini ada tempat berziarah ya di makam Sultan Syekh Hasanuddin Banten ya. Gimana? Kita sama-sama saksikan ya gimana Masjid Agung Banten ini ya. Oke, teman-teman. Masjid utamanya dari Masjid Agung Banten ini, dan ini tugu yang ada di dalam Masjid Sultan Agung ini, dan ini suasananya di pelataran Masjid Agung ini. Oke, baik teman-teman, setelah dari sini kita akan keluar dan berkeliling mengelilingi Masjid Agung ini, dan saya tidak sendirian, tentunya nanti akan ditemani oleh salah satu narasumber yang asli dari Kota Banten sendiri ya, asli putra daerah, dan beliau nanti yang akan mengajak kita untuk jalan-jalan mengelilingi Masjid Agung ini. Bagaimana keseruannya? Ayo kita sama-sama ikuti perjalanannya. Hari ini saya akan ajak teman-teman ya keliling Masjid Agung Kesultanan Banten ya. Di sini saya ditemani dengan salah seorang narasumber putra daerah Banten yang bernama Kang Amar. Ini dia Kang Amar. Hari Kang Amar. Ya, halo teman-teman ya. MBS Channel ya. Betul, alhamdulillah sekarang kami berdua dan saya akan menemani Mang Tatang untuk keliling-keliling di kawasan Masjid Agung Banten lama ya. Nanti kita akan ke yang lihat Keraton Surosoan gitu ya. Terus kita juga akan ke Spellwitz juga, Benteng Spellwitz. Kita akan ke Museum Banten Lama. Oke, dan luar biasanya di belakang kita ini ya, ini sudah ada payung-payung Madinah. Nah, warga Banten itu ngomongnya ada payung Madinah. Kenapa? Karena sama percis, hanya tidak bisa nutup dan buka sendiri aja. Jadi payungnya yang buka seperti ini terus gitu ya. Oke, jadi Kang Amar, setelah ini kita mau kemana lagi nih? Setelah ini kita akan jalan ke sekitaran sana. Nah, sana ada Museum Banten Lama di sana. Terus nanti kita akan keliling. Pokoknya nanti tempat-tempatnya nanti akan ada juga. Oke, siap Kang Amar. Kita langsung saja ke sana ya Kang Amar ya. Oke. Tapi sebelum itu, nah di samping payung-payung ini ada namanya Menara Banten, ikoniknya Banten sebelah sana. Oh, yang sana ya. Oke, siap. Ya. Nah, di belakang sini ikoniknya Banten adalah Menara Banten itu sendiri, yang dimana dibangun waktu itu tanpa ada alat-alat berat. Kalau sekarang kan gedung tinggi menjulang udah biasa, tapi kalau dulu menara seperti ini itu dibangun langsung oleh para penduduk-penduduk sekitaran kawasan Kesultanan Banten ini. Dan di sebelahnya itu ada Masjid Agung. Tadi kita sudah ke Masjid Agung ya Mang ya? Iya. Dan sekarang kita akan ke depannya Masjid Agung sebelah sana. Oke, siap. Oke. Nah, ini adalah pintu gerbangnya teman-teman, pintu gerbang Masjid Agung Banten. Pintu gerbangnya ada banyak, salah satunya ada ini ya, pintu masuknya, pintu gerbang. Sebelah sana juga ada, sebelah sana juga ada ya. Pintu yang besar-besarnya itu ada 3 yang seperti ini ya. Belum pintu-pintu kecilnya tempat penduduk-penduduk yang dari sebelah sana juga masuk bisa, ada di sebelah sana. Kang Amar, ya? Ini masjid ini kan suasana seperti Masjid Nabawi ini. Ini sudah berapa lama dibangun nih Kang Amar? Ini belum lama ini. Ini baru sekitar 2 tahunan kesini kali ya, karena begitu ganti gubernur dari gubernur Ratu Altut Khosia ke gubernur yang sekarang gitu ya. Nah itu baru ditata rapi seperti ini. Ya mungkin plannya sudah lama gitu ya, plannya mungkin sudah lama, mungkin sejak zaman
Ibu Atut dulu gitu ya. Tapi pada gubernur baru ini gitu ya, itu baru terrealisasi gitu. Kan kalau perencanaan pembangunan biasanya kan nggak langsung instan gitu, butuh bertahun-tahun. Sepertinya sih gagasannya udah dari dulu, cuma baru ini aja. Kita sambil jalan ya Kang Amar ya. Insya Allah luar biasa Kang Amar ya. Dan sekarang itu udah jauh lebih bersih daripada yang dulu waktu kecil saya kesini ya. Nggak waktu kecil juga sih, waktu SMA saya juga kesini belum seperti ini. Pokoknya ini ada sekitar kurang lebih 2 tahunan lah ya. Insya Allah. Disulap menjadi yang seperti luar biasa seperti sekarang ini. Insya Allah. Dan lebih tertata. Ini taman juga ya Kang Amar ya. Nah pokoknya di sepanjang koridor itu ada kursi-kursi seperti ini, kursi-kursi buat tempat-tempat istirahat pengunjung gitu ya. Siap Kang Amar, kita mau diajak kemana nih Kang Amar? Ya baik teman-teman ya, pada siang hari ini karena cuaca juga cukup panas, nah itu pengunjung sepi. Biasanya ramenya itu nanti di sore ke malam itu rame banget. Nah sekarang kita akan ke sini ya. Nah kita akan lihat di mana tulisan Masjid Agung Banten. Nah seperti ini. Ini keren banget. Ini kalau malam nyala ya teman-teman. Kami semalam tuh nggak sempat ke sini. Masya Allah luar biasa nih, keren Kang Amar. Nah di sini lah luar biasa ya, sekarang sudah keren. Sudah sekeren ini, bersih banget, tidak ada sampah banget. Pokoknya recommended banget kalau teman-teman ke Banten, ke Kota Serang itu harus ke sini. Lihat Masjid Agung Banten. Jadi tempat-tempat semuanya itu sudah ada nama-nama seperti ini. Banten Spellwich gitu ya, terus kemudian di sana juga nanti ada Keraton Surosoan, itu ada seperti ini. Jadi teman-teman nggak salah, ini apa sih, situs apa sih gitu ya, seperti itu. Dan luar biasa, ini pokoknya suasananya begini. Ini selesai sholat Jumat ya, jadi sepi karena nanti ramenya beneran ya, nanti sore rame banget pasti kayak kemarin. Ada hari-hari tertentu nggak Kang Amar yang ramenya? Ada hari tertentu, itu adalah di hari Kamis ke malam Jumat, itu rame banget, orang-orang pada berdatangan untuk berziarah gitu ya. Okay. Dan biasanya selain hari Kamis itu hari Minggu juga rame. Tapi sehari-hari juga rame, tapi sore ya, sore itu rame banget pokoknya. Okay. Karena cuacanya nggak panas gitu kalau sore. Okay, siap. Gitu. Kang Amar ini? Nah di sebelah kanannya Masjid Agung Banten ini ya, sebelah kanannya tulisan ini, itu ada situs di mana, coba lihat situsnya ini. Nah ini namanya Watu Gilang ya. Watu Gilang ini teman-teman, nah ini digunakan untuk penobatan raja-raja di Kesultanan Banten ini. Jadi kalau misalkan sudah diangkat menjadi raja, nah pasti beliau akan berada di sini dan akan sekedar berpidato gitu kali ya kalau kita mah. Terus kemudian ini juga adanya di pintu utara Keraton Surosoan. Nah Keraton Surosoan sendiri itu ada sebelah sana tuh. Nah, nanti kita akan ke sana. Itu Keraton Surosoan dari ujung sana sampai ke ujung sana. Itu adalah Keraton Surosoan. Ini sepanjang ini dari sono ke sini itu adalah Keraton Surosoan. Ini prasasti ya Kang Amar? Ini batu prasasti. Batu Gilang namanya. Ini Watu Gilang yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita mungkin sekarang mah semacam apa ya? Sekarang tuh kayak mimbar gitu kali ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya sudah diangkat menjadi raja Kesultanan Banten, itu pasti berdiri di sini untuk dinobatkan sebagai raja. Oh, Masya Allah, diangkat ini ya. Okay. Teman-teman, setelah tadi kita di sana ya, kita sekarang coba di jalan-jalan bersama Kang Amar di seputaran Masjid Agung Sultan Banten ini, yaitu ke museum yang ada di samping Masjid Agung Sultan Hasanuddin ya. Oke, saya masih bersama Kang Amar. Di mana nih Kang Amar? Ya sekarang kita ada di sini, Museum Banten Lama ya. Museum Banten Lama ya. Nah, sayang sekali teman-teman kita nggak bisa masuk, tapi saya pernah masuk ke dalam sini. Nah, di dalamnya itu banyak banget peninggalan sejarah Banten Lama begitu ya. Nah, itu ada juga mesin pencetak uang. Jadi luar biasanya Banten ini dulu punya mata uang sendiri gitu ya, punya mesin pencetak uang sendiri. Ada di dalam situ, saya pernah lihat. Kemudian di situ juga bagaimana diperlihatkan gitu ya. Banyak artefak-artefak banyak banget di sana gitu. Dan yang bisa kita lihat ya, yang nampak di depan kita itu ada di sebelah sana,
itu adalah meriam Ki Amuk Ayo. namanya. Meriam? Nah, meriam Ki Amuk atau bom Ki Amuk kalau kita bilang. Nah, meriam Ki Amuk atau bom Ki Amuk ini yang sebelah sana itu ya, tuh yang ditaruhnya di luar. Nah, kenapa? Oh, ya. Karena dulu ini yang digunakan senjatanya untuk melawan penjajah-penjajah yang masuk ke kerajaan Banten. Oke. Ini luar biasa. Makanya meriam atau bom. Oh, ini ditutup ya Kang Amar ya? Ya, ini karena ditutup, jadi sayang sekali kita nggak bisa masuk ya teman-teman, para sahabat MBA semuanya. Nah, kita sekarang akan ke sana, ke sebelah. Kalau kita menghadap ke masjid, kita akan ke sebelah kanannya masjid. Oke, siap. Nah, teman-teman, ini sebenarnya pintu depannya untuk Masjid Agung Banten Lama itu adalah ini. Nah, tapi yang sering digunakan, yang sering dibuka adalah sebelah sana gitu. Kenapa? Karena emang dari dulunya tuh orang-orang banyaknya yang ke sebelah sana gitu ya. Jadi dibikinnya pintu ya untuk mempercantik kawasan lah ya. Ada 3, 1, 2, 3 gitu. Depan sama kiri kanan. Oke, siap. Gerbang utamanya. Kita mau kemana lagi nih Kang Amar? Ke sebelah kanan sini ini ada lagi, nanti kita lihat di sini. Ya baik teman-teman, ini kita sudah berada di sebelah kiri. Kalau kita ngadepnya dari masjid ngadep ke depan itu sebelah kiri, tapi kalau dari depan mau masuk masjid, ini kita ada sebelah kanan ya, seperti itu. Nah, di sini tempat penjarahan ya teman-teman. Nah, jadi makam-makamnya itu ada di sebelah sini. Nah, persis banget di samping Masjid Agung Banten. Penjarahannya ini semuanya makam-makam ya, makam-makamnya sebelah sini. Dari sini sampai ke sono, kita lihat ayo. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke area penjarahan ya, seperti itu untuk ziarah kubur. Nah, kalau kita lurus ke sana, nah ini adalah perkampungan warga atau penduduk-penduduk adanya di situ. Pas banget di belakang masjid. Nah, sekarang kita mau ke sini. Oh, ini tempat penjarahan ya Kang Amar ya? Ini kiri kanannya semuanya makam ya gitu. Nah, tujuan ziarah sendiri kan untuk mengingat mati gitu ya. Jadi teman-teman berziarah boleh. Nah teman-teman, karena tadi saya bilang ini sudah dikelola sekarang dengan baik dan nyaris tidak ada sampah. Jadi sekarang ini bersih dan alas kaki kita, sepatu kita ini harus dilepas. Sepatu ya, ini kita lepas. Nah, kalau di pintu utama sana sih ada yang jaga dan ada plastik biasanya. Tapi kalau di sini kita menyeberang ke sana biar nggak jauh banget muternya gitu ya. Jadi ini harus dilepas kayak gini. Dan karena keramaian banyak, kita harus pakai masker. Oke. Ya Kang Amar, bentar. Nah, kalau yang itu penjarahan pertama dan yang ini kalau kita lurus, ini penjarahan kedua memang. Nah, biasanya
Biasanya ini orang-orang kalau mau jarah yang keduanya di sini terus dulu ke sana. Nanti ada penjarahan. Cuma tadi itu cara dia muter banget. Jadi kita langsung keluar lewat sini. Ini nanti depannya depan masjid. Tapi teman-teman kalau mau berbelanja oleh-oleh lewat sini. Nah, mau lewat sini, di sini banyak orang-orang yang jualan gitu. Lewat sini ya boleh? Siap. Ini di mana nih Kang Amar? Ini di tempat jajanan. Kalau ini kita sudah bukan di area penjarahan lagi, karena kan kalau jarak kubur ada di sana. Kita keluar sini, ini banyak banget jajanan. Pokoknya mau beli apapun ada di sini gitu kayak. Yes. Punya nanti ke sono tuh ini semua orang jualan gitu semuanya. Terus juga ya maskernya ngap saya. Nah ini semua begitu kita keluar dari tempat ziarah, ini di sana semuanya orang jualan jadi boleh jajan-jajan gitu. Ayo, gitu. Topi-topi tradisional ya Kang Amar. Kan ya kayak di Bandung gitu jualannya, jadi nggak ada yang nungguin. Tapi kalau kita mau beli pasti orangnya ada. Ajaib ya? Iya. Jadi pokoknya dibiarkan begitu saja. Orangnya mana sih? Ada wajib nih. Memang beli ini memang wajib. Ya. Halo, ayo kita ke sini bro. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti kami jalan-jalan muter mengelilingi Masjid Agung ini bersama Kang Amar. Terima kasih juga Kang Amar sudah bersedia menjadi narasumber di MBS Channel ya. Ini MBS Channel ya, Masya Allah nih. Sudah tepat sekali nih narasumbernya ya. Nah terima kasih Kang Amar. Ada yang disampaikan untuk teman-teman MBS Channel di rumah Mas Amar? Pokoknya siapapun nanti yang nonton video ini, baik dari manapun Anda berada, jadi kalau misalkan pesan saya kalau mau ke Provinsi Banten harus mengunjungi ini, situs Kepurbakalaan Kesultanan Banten. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.